Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Siti Nurmauna SHI MSI. Yang terhormat juga Ibu Mentor, yaitu Ibu Yusolihatul SAG. Dan Bapak Mentor, Bapak Gunawan MPD selaku coach atau pembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Riawati Rahayu, formasi guru kelas di Min 7 Gunung Kidul. Pada kali ini judul rancangan aktualisasi saya yaitu peningkatan kemampuan berhitung perkalian menggunakan media pembelajaran kantong perkalian pada siswa kelas 4 Min 7 Gunung Kidul. Nah, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan, terdapat 5 isu utama. Yang pertama yaitu kesenjangan kemampuan siswa dalam menangkap informasi selama pembelajaran. Yang kedua, terbatasnya sumber belajar dan media pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, belum lancarnya baca tulis beberapa siswa kelas 4. Dan yang kelima yaitu rendahnya kemampuan berhitung siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika, materi perkalian. Dari kelima isu tersebut, kemudian akan dianalisis menggunakan APKL dan juga USG. Pada analisis APKL, terdapat top 3 isu teratas, yaitu terbatasnya sumber belajar dan media pembelajaran, belum lancarnya baca tulis beberapa siswa kelas 4, dan juga rendahnya kemampuan berhitung perkalian siswa kelas 4. Setelah itu, dari ketiga top 3 isu dianalisis USG dan didapatkan peringkat pertama yaitu pada isu rendahnya kemampuan berhitung siswa kelas 4 Min 7 Gunung Kidul pada operasi hitung perkalian. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, maka core isu dalam penelitian ini yaitu pada rendahnya kemampuan berhitung siswa kelas 4 pada materi perkalian. Dari core isu yang telah ditemukan, kemudian dianalisis menggunakan diagram Fishbone untuk mengetahui faktor penyebab dari core isu tersebut. Dari segi men ataupun SDM-nya itu bisa jadi dari kurangnya pembiasaan berhitung perkalian di sekolah, karena hanya menggunakan metode ceramah ataupun hanya hafalan saja, sehingga siswa itu kurang mengerti untuk konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang, seperti itu. Lalu pada sisi material, itu disebabkan karena kurangnya media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berhitung perkalian. Dan pada sisi metode, itu disebabkan karena kurangnya variasi modal pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar berhitung perkalian. Dan pada sebab yang keempat, sebab dari lingkungan, itu adalah kurangnya arahan orang tua ataupun sekitar untuk belajar perkalian. Dari judul saya kali ini adalah sebagai solusi untuk menjawab penyebab dari faktor material, yaitu kurangnya media pembelajaran. Selanjutnya, untuk matriks kegiatan kali ini, yaitu kegiatan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan. Untuk tahapannya, yaitu konsultasi dengan mentor, dan yang kedua menentukan model dan juga media pembelajaran yang tepat. Nah, untuk output dari kegiatan kali ini yaitu mengenai ide dan juga catatan tentang model dan media pembelajaran yang akan digunakan. Pada materi kegiatan yang kedua, yaitu menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar. Untuk tahapannya, yaitu menyusun modul ajar, mencetak, dan juga berkonsultasi dengan mentor tentang modul ajar yang sudah dibuat. Untuk output dari kegiatan ini, yaitu akan mendapatkan modul ajar yang sudah direvisi sesuai arahan dari mentor. Untuk kegiatan ini juga berkontribusi dalam misi Min 7 Gunung Kidul, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat melatih memunculkan ide dan gagasan yang baru, karena membuat modul itu akan dilaksanakan agar pembelajarannya lebih baik dari sebelumnya. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat, yaitu dengan cara melakukan pretest dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan modul ajar. Di sini untuk media yang digunakan dalam pembelajaran yaitu kantong perkalian. Hal ini sesuai dengan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Anissa Fitria pada tahun 2024 bahwa penggunaan media kantong bilangan atau Waktunya perkalian, 2 menit lagi ya. baik Bapak, dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dari eh, di materi perkalian seperti itu. Untuk materi kegiatan yang keempat yaitu memberikan penilaian yaitu berupa post-test dan juga membandingkan peningkatan kemampuan siswa antara pre-test dan juga post-test. Lalu selanjutnya untuk kegiatan terakhir yaitu mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan
dengan cara konsultasi dan dengan mentor dan meminta bantuan rekan kerja untuk ikut mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Di sini adalah jadwal aktualisasinya pada minggu pertama untuk membuat rancangan kegiatan, lalu minggu pertama sampai minggu ketiga itu adalah membuat rancangan pembelajaran dan medianya, lalu pelaksanaan dan juga penilaian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak. Saya kembalikan ke Bapak Gunawan. Terima kasih. Saya mohon untuk arahan dan juga masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Saya Baik, akhiri. terima kasih kepada Ibu Riawati Rahayu yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya, waktu 3 menit kami berikan kepada Ibu Yusoli Khatul Janah untuk memberikan penguatan. 3 menit dari sekarang, dipersilakan. Mic-nya, Bu, dihidupkan mic-nya. Baik, suara kami bisa didengar, Bapak? Bisa Ibu. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pembimbing dari BDK beserta Bapak Gunawan selaku moderator dari BDK yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya. Kami akan sedikit menyampaikan terkait dengan apa yang telah ditulis oleh Ibu Riawati yang di sini selaku CASN atau yang sedang mengikuti latsar atau pendidikan di BDK. Dalam modul yang disampaikan Ibu Riawati ini berjudul tentang peningkatan kemampuan berhitung perkalian melalui media pembelajaran kantong perkalian pada siswa kelas 4 di Min 7 Gunung Kidul. Seperti yang telah tertulis bahwasanya memang benar untuk siswa kami di Min 7 ini kebetulan Min 7 ini terletak di apa ya Ibu, di pinggiran dusun desa yang apa ya sedikit agak jauh dari perkotaan, dan tentu ini akan mempengaruhi kondisi siswa kami terutama yang telah dianalisis oleh Ibu Ria, yaitu rendahnya kemampuan anak-anak kami berhitung di kelas 4. Nah, hal itu dilatar belakangi oleh karena memang siswa kami ini rata-rata siswa yang ditinggal oleh orang tuanya itu bekerja di pabrik rata-rata ya Bu, di pabrik yang di DIY, sehingga ditinggal dari pagi sekali dan pulangnya malam, larut malam, sehingga anak-anak ini hanya dititipkan kakek atau neneknya, sehingga otomatis dalam pembelajaran khususnya di matematika itu istilahnya hanya bergantung kepada madrasah, sehingga seperti yang disampaikan untuk sampai saat ini perhitungan anak-anak di kelas 4 itu untuk perkalian memang masih susah begitu, sehingga 1 menit lagi ya Ibu. Baik, sehingga berdasarkan analisa ini Ibu Riawati mengamati beberapa hal, temuan dan isu yang diambil adalah tentang rendahnya kemampuan anak-anak untuk berhitung, dan kami juga istilahnya memberi dorongan, mendukung, karena memang kendala untuk anak-anak kami seperti itu. Sementara kita tahu bahwasanya untuk kelas 4 seharusnya perkalian pembagian itu sudah harus mampu. Sehingga itu tadi, makanya kita berharap dari analisa yang ditemukan tentunya nanti tidak hanya karena ini menjadi apa ya tugas di dalam latsar saja, akan tetapi harapan kami nanti bisa ditindaklanjuti dalam KBM berikutnya, bahkan seterusnya, dan kemudian ada hasil untuk minimal kelas Ibu Ria itu bisa terbebas dari
rendahnya perhitungan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Dan harapannya untuk masuk nanti di kelas 5 dan seterusnya, anak-anak sudah mampu menguasai berhitung begitu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Ibu. Selebihnya kalau ada hal-hal yang masih kurang dari materi Ibu Ria, mohon monggo diberi masukan agar nanti bisa menjadi sebuah modul yang bisa dijadikan referensi atau pegangan untuk mengajar di Min 7 Gunung Kidul ini. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuslihatul Janah yang telah memberikan penguatan rancangan aktualisasi Ibu Riawati Rahayu. Selanjutnya waktu 10 menit untuk Ibu Un. Monggo Ibu Un, dipersilakan. Mic-nya Ibu Un. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Bu Yusolihatul Janah yang tadi telah memberikan penguatan dan juga sebelumnya memberikan bimbingan arahan pada Saudari Riawati Rahayu. Kami sampaikan apresiasi. Memang matematika itu menjadi salah satu pelajaran yang agak menjadi momok bagi siswa ya, karena kesulitan dan lain sebagainya yang kemudian menjadi tidak ini, padahal matematika adalah salah satu mata pelajaran yang penting yang merupakan dasar juga untuk siswa-siswa kita. Terkait dengan rencana aktualisasinya, yang pertama, media kantong perkalian itu yang seperti apa? Jadi untuk izin menjawab Ibu, untuk media kantong perkalian nanti itu jadi akan ada kantong memakai botol plastik-plastik itu Ibu, sejumlah 10 atau berapa, nanti misalnya ada soal 3 dikali 4, nah nanti berarti 4-nya ada 3 kali, berarti dimasukkan ke dalam kantong berjumlah 3 yang isinya 4 seperti itu. Jadi ini untuk penguatan konsep perkalian juga seperti itu Ibu. Ini akan dibuat dari ini styrofoam, lalu akan ditempeli kantong-kantong dan juga stik es krim seperti itu. Metode kantong penilaian ya itu ya. Itu kantong perkalian ya. Bu. Itu yang menemukan konsep itu siapa Mbak? Dari yang saya sebagai pedoman itu dari penelitian Anissa Fitria pada tahun 2024 Ibu. Di sana juga menggunakan kantong bilangan, tetapi menyebutnya untuk materi perkalian ini, dan untuk hasilnya media tersebut dapat meningkatkan nilai dan juga menguatkan konsep perkalian bagi siswa. Saya adopsi dari penelitian tersebut. Oh ya, nanti disampaikan agar tidak menjadi plagiasi. Untuk kantong perkalian itu sendiri masuk di tahapan kegiatan keberapa? Yang perencanaan Ibu, yang kegiatan kedua, sebentar saya izin ini. Nah, di kegiatan yang kedua Ibu, ya tapi di sini hanya modul ajar saja, harusnya ada dengan media. Ngoten. Ya, itu agar ditambahkan ya. Oke, Bu. Menyusun modul. Ini kan modul beda tadi, makanya saya tanyakan kantong perkaliannya itu yang seperti apa media kantong perkalian, karena di tahapan kegiatan di matriksnya ini tidak ada muncul sama sekali kata-kata itu. Oke, ya mohon maaf Ibu, ternyata belum direvisi. Jadi ini di jadwal aktualisasinya itu sudah ada, tetapi di matriksnya belum direvisi seperti itu. Jadi ke kegiatan kedua masuknya. Menyusun modul ajar dan membuat media pembelajaran berupa kantong perkalian. Oke, Ibu. Mohon maaf. Ya, nanti akan dilengkapi ya. Kemudian yang malah saya justru yang lihat di tahapan ketiga
ini melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai modul ajar yang telah dibuat, yaitu berupa games menggunakan dadu perkalian. Nah, ini kenapa nggak ini yang jadi judulnya, malah Oke, mohon maaf Bu, itu jadi itu rencana awalnya itu memang pakai dadu. Terus hmm, sekarang saya revisi menggunakan kantong perkalian itu. Untuk dadunya itu bisa dijadikan hanya selingan saja karena rencana untuk model pembelajarannya itu berbasis seperti game. Jadi di dalamnya nanti akan ada dadu untuk menentukan perkaliannya berapa kali berapa, lalu siswa akan menghitung melalui media tersebut seperti itu. ya berarti tahapan di kegiatan ketiga tahapan B, Oke? ini konsep awal ya, menggunakan Ya, dadu perkalian. Tapi setelah ya, ini mungkin kata-kata dadu agak kurang bagaimana gitu ya. ya Bu. Nanti saya Sehingga revisi diganti Bu. menjadi, nah ini agar disesuaikan games menggunakan kantong perkalian, media kantong perkalian. Oke. Ya, kemudian yang ketiga, ini belum ada analisis dampaknya. Oh iya Ibu. Dari masing-masing kegiatan belum ada analisis dampaknya. Jadi kalau kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka nilai akuntabel, kompeten, dan berpengaruh terhadap ini. Agar dilengkapi analisis dampak. Baik. Baik Ibu, nanti akan saya tambahkan analisis dampak dari setiap kegiatan. Kemudian itu kendala antisipasi, sama ya seperti yang tadi sebelumnya. Kendala antisipasi itu berdasarkan dari masing-masing kegiatan, Oh iya. ya, tidak berdiri sendiri. Baik Ya. Ibu. Jadi ada beberapa kegiatan, 5 kegiatan itu berarti kemungkinan ada kendala apa di di kegiatan tersebut, dan kemungkinan ada apa yang antisipasinya. Baik Ibu. Ya. Ya, secara keseluruhan itu tadi sudah disampaikan. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, apa yang bisa saudari jelaskan dari kegiatan ini? Agenda 3 Ibu. Ya, Saya share screen lagi betul Ibu. nggak usah, nggak apa-apa. Langsung Saya, saja dijelaskan. untuk keterkaitan agenda ketiga ini dalam konsep nilai-nilai berakhlak itu adalah adaptif karena menggunakan inovasi pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Juga nilai kompeten karena melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik, menggunakan variasi media dan juga pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Lalu untuk keterkaitan dengan instansi itu berkontribusi juga dalam visi Min 7 Gunung Kidul, yaitu terwujudnya generasi simpatik, serta misi Min 7 Gunung Kidul yaitu melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan. Karena melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang dipilih dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Ya. Terkait dengan kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi, Oke. apa apa yang bisa dilakukan dari sini? Visi misinya tadi itu kalau misi Min 7 Gunung Kidul itu terkaitnya dengan melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, Ibu. Jadi terlepas dari pengajaran yang hanya konvensional saja, di sini hanya ceramah dan tanpa media pembelajaran. Dengan pengembangan media pembelajaran ini juga eh, bisa untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, diharapkan seperti itu. Jadi dapat mewujudkan misi Min 7 Gunung Kidul untuk mengembangkan pengetahuan. Apakah ada target, misalnya ada peningkatan berapa persen atau dari pretest dan posttestnya ini dari peserta didik? Ini Ibu diharapkan dari semua kelas totalnya minimal 80% dapat menguasai konsep ini karena konsep perkalian ini memang menjadi dasar dari materi-materi setelahnya. Sehingga di kelas 5 ataupun 6 nanti peserta didik juga sudah bisa belajar perkalian dan berhitung seperti itu. Ya, ya, oke, baik. Monggo pada prinsipnya bisa dilaksanakan. Mohon pada eh, mentor Ibu Yusoli Hadul untuk bisa terus memberikan bimbingan dan juga memberikan arahan. Tadi beberapa hal yang menjadi catatan agar dilengkapi. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Gunawan.
Terima kasih Bun yang telah memberikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan kepada Ibu Riawati. Tolong dicatat ya untuk perbaikan dan revisi rancangan aktualisasi Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup sesi kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Ibu Yusolihatul Jannah dan Ibu Riawati Rahayu bisa meninggalkan bedroom.